Welcome back, everybody. We finish off the show with a story from the future, where the role of attorneys could change from humans to artificial intelligence. I produce my paintings by cameras in my eyes. My AI algorithms. But now, it has developed an AI-powered robot lawyer to assist with legal cases. In February, this artificial intelligence, or AI, will defend its human client during... China already has more than 100 robots in courts across the country as it actively pursues a transition to smart justice. These can retrieve case histories and past verdicts, reducing the workload of officials. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah salah satu teknologi yang berkembang pesat di abad ini. Dengan kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan menyelesaikan masalah, AI dapat membantu manusia dalam berbagai bidang, termasuk hukum. Namun, apakah AI dapat menggantikan profesi pengacara yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan etika yang tinggi? Apakah AI dapat menangani kasus-kasus hukum yang kompleks dan beragam? Apakah AI dapat menghormati hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses hukum? Inilah beberapa pertanyaan yang akan kita bahas dalam video ini. Mari kita simak bersama. Perkembangan yang pesat bagi Artificial Intelligence atau AI saat ini telah menyebarluaskan pemanfaatannya dalam berbagai sektor, termasuk juga sektor hukum. Peneliti telah mengembangkan sistem AI yang dapat melakukan prediksi bagaimana pengadilan mengeluarkan putusannya dengan ketelitian hingga 79%. Karena hal ini, peneliti menilai bahwa AI memiliki potensi untuk membantu profesi pengacara. Pada saat ini, banyak sektor bisnis yang bergantung dengan menggunakan teknologi, salah satunya adalah di ranah hukum, khususnya kepengacaraan. Secara singkat, hubungan antara AI dan pengacara merupakan hubungan yang bersifat asistensi atau bantuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Integrasi teknologi dan AI dalam dunia profesi pengacara dimungkinkan dengan penggunaan program komputer dan alat atau tools yang mendukung operasional kegiatan pengacara. Apabila melihat konsep penggunaannya, maka dapat dikatakan penggunaan AI dikatakan cukup rumit. Hal tersebut sebenarnya disebabkan sifat dari AI sendiri yang membantu urusan para pengacara di satu sisi, akan tetapi juga mengurangi porsi kerja yang ada bagi pengacara. Baker Taylor, sebuah firma hukum dari Amerika Serikat, telah memanfaatkan teknologi AI untuk membantu pekerjaan di pengadilan yang bernama ROS. ROS dirancang oleh IBM untuk meneliti dan mengerti bahasa, membuat hipotesis, meneliti, dan memberikan tanggapan kepada pengguna atau user. ROS dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan cara meneliti jutaan dokumen yang disediakan. ROS juga mempunyai kelebihan untuk belajar secara mandiri. Jika dipakai secara terus-menerus, maka ROS akan beradaptasi dan memberikan jawaban yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya itu, apabila terdapat suatu perubahan hukum, maka ROS dapat melakukan analisa apakah perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap kasus yang sedang berjalan. AI dapat membantu meringankan pekerjaan sehari-hari seorang pengacara dengan cara pengolahan data yang cepat dengan akurasi yang cermat seperti ROS. Sistem AI dapat membantu pekerjaan profesi pengacara dengan menyelesaikan masalah yang bersifat repetitif seperti telaah dokumen, legal research, dan legal drafting. Dengan demikian, hal tersebut dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dari suatu firma hukum yang bertumbuh pada periset dan paralegal dan menjalankan aktivitasnya. Tidak hanya itu, pemanfaatan AI juga membantu interaksi dengan klien sehingga menghasilkan interaksi yang lebih objektif. Hal ini menunjukkan bahwa AI dapat menjadi alternatif di masa depan yang membuat semua hal lebih efektif dan praktis bagi seorang pengacara. Walaupun begitu, AI juga mempunyai kekurangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pengacara sungguhan. Salah satunya adalah AI tidak dapat menyaingi kemampuan berpikir manusia dalam mengerjakan sejumlah aktivitas hukum yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, muncul pertanyaan berikut. Apakah dapat menggantikan peran pengacara yang ada saat ini? Seorang pengacara harus memiliki kemampuan berpikir secara kritis dan dapat berinteraksi dengan klien secara efisien dalam menyelesaikan suatu perkara. Ketika kita menggunakan jasa pengacara, ia akan memberikan suatu pendapat hukum atau legal opinion kepada kita tentang isu-isu hukum pada masalah yang dihadapi, serta menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh klien.
Seorang pengacara juga dapat bernegosiasi dan mendampingi klien saat menjalankan kepentingannya. Walaupun AI memiliki tingkat akurasi dan efektivitas yang tinggi, serta dapat melampaui kemampuan manusia, AI tidak akan bisa menggantikan pengacara. AI hanya bisa mempermudah pengacara dalam menjalankan pekerjaannya, tetapi tidak bisa secara penuh menggantikan pengacara yang sesungguhnya. Oleh karena itu, keberadaan AI tidak perlu dianggap sebagai ancaman, namun AI memberikan peluang untuk mempercepat pekerjaan pengacara. Pemanfaatan AI dalam dunia pengacara di Indonesia masih belum diatur. Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan pemanfaatan dalam profesi advokat di Indonesia. Meskipun demikian, beberapa firma hukum seperti Umbra telah memanfaatkan sistem AI. Sistem AI digunakan khususnya dalam pelaksanaan due diligence yang dibantu dengan sistem AI bernama Luminance AI. Akan tetapi, dalam praktik pengacara di Indonesia, penggunaan AI juga belum diterapkan secara masif sebagaimana yang telah dilakukan di sejumlah negara tetangga seperti Singapura dan Thailand. Dari pembahasan yang kita lakukan, kita dapat melihat bahwa AI memiliki potensi untuk membantu pengacara dalam berbagai aspek seperti penelitian hukum, analisis data, penyusunan dokumen, dan lain-lain. Namun, AI juga memiliki keterbatasan dan tantangan yang harus diatasi seperti masalah etika, keamanan, akuntabilitas, dan keterampilan sosial. Oleh karena itu, AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan profesi pengacara, melainkan hanya sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan hukum. Namun, kita juga tidak boleh lengah dengan perkembangan AI yang semakin canggih dan cepat. Siapa tahu, suatu hari nanti, AI akan mampu meniru dan mengalahkan kemampuan pengacara manusia dalam segala hal. Apakah kita siap menghadapi era di mana AI menjadi hakim, jaksa, pengacara, bahkan legislator? Apakah kita siap kehilangan pekerjaan kita kepada mesin yang lebih pintar dan murah? Apakah kita siap mengorbankan martabat dan kemanusiaan kita demi kemajuan teknologi? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita renungkan dengan serius sebelum terlambat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.